mujizat terjadi sekarang ini. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya, hatiku percaya. Kami percaya kekuatan-Mu ajaib, firman-Mu memulihkan ya Tuhan. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau penolong, Yesus. Dimuliakan nama-Mu, ditinggikan, diagungkan, ya Bapa. Hosana, Hosana, Hosana. Ya Abah, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Abah, ya Bapa, ya Abah, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah,
anakku, pakailah sesuai dengan ya Aba ya Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, aku anakku, pakailah sesuai dengan. Sama-sama kita mengangkat tangan. Beri api, beri hujan, setia kau janjikan, berlaku Roh Kudus, beri kuasa rahmat-Mu sekarang ini. Beri api, beri hujan, setia kau janjikan, merebut Roh Kudus, beri kuasa rahmat-Mu sekarang. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan, berlus Roh Kudus, beri kuasa rahmat-Mu sekarang. Beri api Roh Kudus mengalir, beri hujan, hujan berkat datanglah, seperti yang kau janjikan, berlus Roh Kudus, beri kuasa rahmat-Mu sekarang. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Hatiku percaya mujizat terjadi. Hatiku percaya jiwa terjadi tempat ini. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan, Kuriala Masana Tolongmu, kami percaya Tuhan berperkara, Tuhan Maha Besar, melakukan perbuatan yang besar, melakukan perbuatan yang ajaib. Hosana bagimu.
Bagiku di tempat yang paling
Hosana bagimu Yesus di tanah kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang paling tinggi. Hosana bagimu Yesus di tanah kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang paling tinggi. Hosana bagimu Yesus di tanah kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tanah kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari kita bangkit berdiri. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tanah kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Siap-siap Angelika berdoa untuk Natal Pemuda, Pak Nora berdoa untuk pembangunan, Pak Yesi berdoa untuk Natal umum, Ibu Yesi berdoa untuk Natal sekolah minggu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi tempat ini. Boleh ke depan, curahkanlah serahkan segalanya dalam tangan-Mu, mulai dari bicara Tuhan, para pelayan Tuhan, WL, singer, pemain musik, turun Tuhan ke WL Tuhan yang membawa persembahan, dokumentasi, baik itu asal kolektor, siapapun Tuhan yang turut ambil bagian. Kami tahu Tuhan, kami anak-anak-Mu masih muda, kami percaya kami mengambil keputusan semua karena kehendak. Kami percaya kami melangkah bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, ini acara pertama kami, Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, mulai dari sound system, cuaca, konsumsi Tuhan, acara lampu, listrik, kami serahkan dalam tangan-Mu, mulai dari para pelayan Tuhan hingga undangan Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Berkati kesehatan kami Tuhan, baik mental maupun fisik, kami percaya semua kami diperlengkapi oleh karena anugerah. Kau cukupkan juga Tuhan dana yang kami butuhkan untuk acara Natal tanggal 3 Desember. Kami percaya Tuhan, Tuhan kami adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dapat memenuhi segala kebutuhan kami. Sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, kami dapat menjalankan acara ini dengan semuanya hanya untuk kemuliaan Nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami minta Kau membimbing kami, Kau menuntut kami, sukseskan acara kami Tuhan, biarlah acara ini menjadi kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Baik, mari
kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Kau berikan bagi kami malam hari ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat pembangunan sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu sebagai ketua pembangunan Tuhan sedang dalam pergumulan keuangan ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu tidak bisa mengatur ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, biarlah hamba-Mu selalu berdoa Tuhan buat pembangunan ini. Gerakan hati cobaan di tempat ini ya Tuhan. Biarlah ruang sekolah minggu itu selesai dengan cepat ya Tuhan Yesus. Kami hanya berdoa kepada-Mu Tuhan, karena Kau yang memberkati ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, biarlah dalam bulan 12 ini ya Tuhan, Kau lewat kerja Tuhan Yesus, Kau kirim berkat Tuhan. Dan selesai ruang sekolah minggu ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Kau sudah mengenal keuangan hamba-Mu ini Tuhan. Ya, Kau sudah mengenal Bapa sebagai ketua pembangunan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Dengan rendah hati hamba-Mu minta ampun ya Tuhan. Kau sudah mengenal Tuhan Yesus. Ya Bapa, hamba-Mu percaya Tuhan, lewat doa kami ini ya Tuhan, lewat permohonan kami kepada-Mu Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Itu pasti selesai Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami buat malam hari ini ya Tuhan Yesus ya. Engkaulah yang memberkatinya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kalau kesempatan pada malam hari ini kami boleh Tuhan menyampaikan segala doa kami kepada-Mu. Karena kami tahu Engkau adalah Allah, Engkau adalah Bapa kami yang boleh mencukupkan segala apa yang kami butuhkan Tuhan Yesus. Malam ini juga Tuhan, Hamba-Mu sebagai ketua Natal juga memohon Tuhan agar kiranya di dalam menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus, kami benar-benar menyiapkan hati, jiwa, pikiran kami Tuhan untuk boleh bersuka cita Tuhan. Di mana Tuhan, di gereja ini kami mengadakan Natal Tuhan untuk menyambut hari kelahiran Tuhan. Untuk kami rayakan di tanggal 15 ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Yesus apa yang kami sudah bentuk, panitia yang sudah kami bentuk, seksi-seksi yang kami sudah bentuk, di dalam konsumsi, bagian dekorasi semua Tuhan Yesus, dana kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan dapat menyediakan, Tuhan dapat mencukupkan Tuhan Yesus. Bagi dana-dana yang belum terkumpul pada saat ini, yang belum mencapai sampai yang kami prediksikan atau yang kami tentukan, kami berdoa Tuhan, adakah yang kami jalankan proposal-proposal, biarlah Tuhan menolong supaya semua Tuhan yang ditujukan oleh proposal itu boleh memberikan Tuhan semangat untuk pemberian nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat semua Tuhan panitia yang terbentuk, dan semua bersemangat Tuhan, dan senantiasa Tuhan semua mencurahkan hati dan pikirannya, tenaganya untuk boleh bersama-sama kami sejalan sehati untuk saling Tuhan mendukung satu dengan yang lain Tuhan Yesus. Khusus bagian konsumsi juga kami serahkan pada dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan di Natal tahun ini boleh memeriahkan semua jemaat yang ada di GSG ini Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan waktu yang telah kami tentukan, kami serahkan juga Tuhan cuaca, kami serahkan juga Tuhan pembicaraan, kami serahkan juga Tuhan keamanan. Biar semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memeliharakan kami, Tuhan yang senantiasa menjagakan kami sampai nanti hari hanya kami boleh bersuka cita di tempat ini untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Terpuji Tuhan Yesus, ajarilah Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bapak yang baik, sebelum kami kembali menyampaikan pokok doa kami, terlebih dahulu ampuni kami banyak segala pelanggaran yang kami perbuat mulai dari pagi hari hingga saat ini Bapak.
baik dalam setiap perkataan kami, tingkah laku kami, buat kami yang tidak berkenan bagi-Mu Tuhan. Ampuni kami, sucikan kuduskan kami Tuhan, sehingga kami layak memohon kepada-Mu pada malam hari ini Bapa. Bapa, pada malam ini Tuhan, kami mau serahkan buat acara ibadah Natal sekolah minggu pada tanggal 18 Desember ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan, berikan cuaca yang baik, berikan cuaca yang cerah Tuhan, sehingga tidak terhalang anak-anak sekolah minggu datang, sehingga tidak terhalang orang-orang tua datang ke tempat ini melihat anak-anak mereka Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan Tuhan, kami bergumul buat cuaca Tuhan pada saat ini. Kami mohon Bapa, belas kasihan-Mu terjadi Tuhan, dalam memberikan cuaca yang cerah Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah perayaan Natal sekolah minggu pada tanggal 18 Bapa. Kami serahkan buat kami sebagai guru sekolah minggu. Berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan, bahkan hikmat yang daripada Tuhan Yesus di dalam mendidik mengajar anak-anak sekolah minggu ini Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan, berikan kami kesehatan yang sempurna Tuhan, supaya Tuhan acara ibadah Natal kami tidak terhalang dari segala penyakit-penyakit, baik itu demam, batuk, pilek Tuhan. Tetapi kami bersama dengan anak-anak dapat bersuka cita di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan juga buat segala biaya yang kami perlukan Tuhan, dalam Kau mencukupkannya Tuhan, dana-dana yang diperlukan untuk perayaan ibadah Natal sekolah minggu Bapa. Biarlah Tuhan, siapa saja orang tua yang mau berkorban Tuhan untuk ibadah Natal sekolah minggu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga buat Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan kekuatan kesehatan, berikan Tuhan damai sejahtera sukacita bagi Bapak Gembala kami. Maka Tuhan, kekuatan yang sempurna, kesehatan yang sempurna Kau berikan baginya Tuhan, sehingga dia dapat melayani Tuhan di dalam perayaan Natal di dalam bulan 12 ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga sebagai guru sekolah minggu, berikan kami kesatuan hati, berikan kami kekompakan, jauhkan perpecahan Tuhan, jauhkan Tuhan hal-hal yang tidak berkenan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan Natal ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bahkan acara demi acara yang akan berlangsung, biarlah itu semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi kami untuk kami mengerti, menangkap, dan beri kekuatan untuk kami melakukan sesuai dengan perkenanan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur, yang bersama katakan amin. Amin. Ya, Tuhan, salam. Ya. Saya mau bagikan sedikit tentang kemarin training pasukan doa yang jam 3 sore, ya, karena Bapak Ibu nggak hadir. Jadi saya diberkati. Saudara boleh lihat dalam Markus 8 dan Markus 9. Coba Markus 8 ayat 1. Sudah ketemu? Markus 8 ayat 1. Judulnya apa? Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, ya, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Dan intinya Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan. Itu di ayat 8. Terus di pasal 9, pasal 8. Pasal 9 kita baca. Pasal 9 kita baca ayat 1 dan ayat 2 ya. Kita baca ya. Di Markus 9 ayat 1 dan 2. Yuk. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Judulnya apa? Yesus dimuliakan di mana? Di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes bersama-sama dengan mereka yang naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu mereka berubah rupa di depan mata mereka. Perhatikan baik-baik. Di pasal 8 Tuhan Yesus itu memberi makan berapa? 4.000. Tapi saya percaya lebih dari 4.000 ya. Karena kalau orang Israel itu wanita nggak dihitung, kasihan. Jadi 4.000 itu pria, Bu, ya. Jadi wanitanya nggak dihitung. Saya yakin biasanya gereja dihadirin yang paling banyak siapa? Wanita. Kalau prianya 4.000, mungkin wanitanya lebih dari 4.000. Seperti di GSD inilah. Kita bisa hitung kalau hari Minggu prianya berapa persen, wanitanya berapa persen, gitu kan? Jadi selalu lebih banyak wanita. Gak tahu surga nanti apakah dipenuhi oleh wanita. Ya. Nah, kita lihat, ya, mereka itu banyak, ya, sangat banyak. Tapi perhatikan, mereka pada kemana gitu? Kok yang diajak naik ke gunung cuman siapa tadi? Ayat pasal 9 ayat 1 gitu kan? Murid-murid. Betul ya? Terus yang di pasal 8 ayat 2 yang disuruh ngasih makan siapa? Murid. Ini saudara harus nangkap ya. Jadi 4.000 lebih itu bukan murid. Gitu. Jadi selalu Tuhan Yesus spesial dengan murid. Jadi kalau kita mau spesial sama Tuhan, kita harus jadi murid, bukan jadi yang 4.000. Ya, bukan jadi yang 4.000. Waktu saudara baca seterusnya pasal selanjutnya 12, 13 selanjutnya, ketika Yesus itu ditangkap, yang 4.000 itu kemana? Ya, pada hilang. Bahkan murid-muridnya waktu Yesus ditangkap pun banyak murid-muridnya yang takut. Waktu sebelum ditangkap Petrus berkata, ya, tidak akan ada yang mengganggu. Itu kata Petrus. Ya, saking dia itu cintanya. Tapi betul-betul pas ditangkap, Petrus ditanya sama orang yang menangkap Tuhan Yesus, kamu murid Tuhan Yesus kan? Apa kata Petrus? Dia menyangkal. Bayangkan, sebelum ditangkap dia murid yang paling hebat. Nah, maksudnya saya ngomong begini, saya diberkati begini. HP selalu di-upgrade, betul? Apa yang selalu di-upgrade? Saya dulu punya sepeda motor, namanya Star. Ada yang tahu? Sebelum Star saya punya 70. Apa? Astrea 70, tapi yang Yamaha saya punya. Yang 70 tapi yang Yamaha. Colet ya. Bukan, masih di bawah Jet Colet masih keren. Ya. Jadi waduh, ya. Nah itu naik dia. Jadi Star. Terus di atasnya Star apa? Grand. Sekarang apa yang terbaru? Wah, di atasnya Revo ada lagi.
dia sudah beat, ada lagi di atasnya beat yang gede yang dipakai ibu baru tuh, ya kan? Yang tadinya kalau ke pakai sepeda motor gitu kan, sini ke Belilas itu berjam-jam. Kalau pakai Honda yang start dulu. Tapi kalau sekarang pakai yang beat atau yang dipakai oleh baru motor gede gitu kan, makin kencang lagi. Kenapa bisa? Karena di upgrade itu ditambahin bagusnya, ya, ditambahin bagusnya. HP juga gitu. HP saya ini sudah hang, tahu nggak? Masukkan ke YouTube baru tadi pagi bisa jam 11. Saking apa? Saking sudah lelet dan dia harus minta di-upgrade yang lebih canggih. Karena apa? Sudah penuh dia, sudah capek dia, sudah full dia. Udah lebih dari 40 grup saya punya grup WA. Ya. Dah itu YouTube, TikTok, Instagram, macam-macam. Jadi kalau dia bisa ngomong, aku nggak kuat lagi. Tapi dia nggak ngomong. Ya lolet, nggak masuk. Kita sebagai manusia juga gitu. 4.000 orang dimanja-manja oleh Tuhan Yesus dikasih makan. Tapi waktu Tuhan Yesus mengalami kesusahan, 4.000 orang lebih itu hilang semua. Gak ada sedikit pun yang ngomong. Murid-muridnya yang 12 itulah yang menyertai. Tetapi waktu penganiayaan, murid-muridnya pun hilang. Tinggal siapa? Tinggal satu, yaitu Yohanes. Yang lainnya pada pergi, takutan. Dan satu lagi yang namanya Ibu Maria Magdalena, wanita. Artinya apa di sini? Naik ke gunung, ini berbicara tinggi. Di situ Yesus dimuliakan. Yesus berubah mukanya berkilauan, bercahaya. Dan di dalam perjanjian lama Tuhan itu selalu suka di tempat yang tinggi. Secara rohani begini, lihat saya. Secara rohani tempat tinggi itu nggak harus kita naik ke gunung. Ya ini boleh kalau kita di Rio ini ada gunung, ayo kita berdoa di atas gunung, boleh sekali-kali. Tapi masalahnya di sini nggak ada gunung kan? Nah, tempat tinggi ini artinya apa? Rohani kita yang harus ditinggikan. Lewat apa? Bagaimana baca Alkitabmu? Bagaimana doamu di rumah? Apakah konsisten menjalankannya? Nah ini kerohanian kita harus di-upgrade. Karena kalau nggak di-upgrade, kita seperti HP tadi, lelet. Itu ya lelet ya. Lelet, nggak nyambung dengan inspirasi wahyu-wahyuan. Apalagi ini mau masuk tahun 2023 yang makin dulu jelas setiap bulan 11 tuntunannya udah pada nangkap tuh, hamba-hamba Tuhan itu udah pada nangkap. Ini yang paranormal ngomong begini, yang Pak Jokowi ngomong begini, yang pendeta dari sana ngomong begini, yang pendeta dari India ngomong begini. Dan saya pagi tadi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tahun 2023 apa yang kau mau lakukan untuk gereja? Ya.
Saya dapat di dalam Kisah 1 ayat 8. Kalau orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan mendapatkan kuasa, akan mendapatkan otoritas. Ya. Jadi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kamu dapat kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menciptakan yang tidak baik jadi baik. Nyambung kan? Dengan apa? Dengan perkataan kita ini. Kata-kata kita. Kata-kata yang berotoritas kita ubahkan. Makanya saya dapat, akhirnya saya masukkan di TikTok, ada sekitar 170 yang menonton. Ya, tahun 2023 adalah tahun lawatan Tuhan. Tahun pertobatan, ya, tahun penuaian. Lawatan itu berbicara Roh Allah yang lebih besar, lebih dahsyat akan melanda gerejanya. Sehingga gerejanya, umatnya banyak yang bertobat. Ada yang bertobat karena masalah besar. Ada yang bertobat karena dapat rezeki besar. Ada yang bertobat karena dapat mukjizat besar, diangkat. Yang orang lain tidak diangkat, dia diangkat. Dapat pekerjaan, dapat proyek, begitu, dapat rezeki. Ya. Terus tahun penuaian itu berbicara jiwa-jiwa. Namanya menuai kan, nuai itu berkat, jiwa itu berkat, harta itu berkat, pangkat berkat kan? Berkat. Keberuntungan berkat kan? Berkat. Kesehatan berkat kan? Berkat. Nah, inilah, biarkan orang lain tahun 2023, orang lain berbicara tahun kelaparan, tahun gelap, itu untuk kamu. Begitu aja. Untuk aku enggak. Loh, kita punya iman. Kita punya Tuhan yang hidup. Ngerti ya? Apa yang kamu omongkan ya itu berlaku untukmu. Karena kamu percaya dengan tahun kelaparan yang terjadilah menurutmu. Tapi saya tidak. Harus begitu. Saya punya Tuhan yang hidup. Kita dikasih otoritas untuk mengubah yang tidak baik menjadi baik. Amin ya. Iya. Sehingga gini, di sana terjadi gempa, banjir, tanah longsor, gunung meletus. Kita anak-anak Tuhan yang percaya, yang tadinya di sini ada bencana tidak jadi bencana, karena kita percaya adalah tahun itu tadi, tahun berkat. Amin. Yang tidak baik diubah jadi baik. Tuhan, belas kasihan-Mu turun Tuhan atas kotaku, atas desaku, atas Pekanbaru, atas Kampar, atas Rio ini. Lalu kan dari tsunami, lalu kan dari gunung meletus, lalu kan dari banjir, lalu kan dari gempa, lalu kan dari asap. Ini gitu ya. Amin ya. Nah, ini saya dapat supaya dicatat. Jadi malam hari ini apa yang saudara catat? Yang pertama, upgrade imanmu. Jangan pakai Honda 70 terus. Pakai Hondanya Ibu baru tuh enak. Ada baru besar. Ya, boncengan 4 pun gitu kuat. Karena apa? Di-upgrade. Mungkin nanti akan yang lebih canggih dari baru akan muncul. Yang lebih canggih dari itu akan muncul. Dan tentunya harganya beda ya kan Bu? Harganya beda. Jadi gini loh. Kualitas itu menentukan harga. Jadi diri kita ini mahal ketika kita memiliki kualitas yang tinggi. Setuju katakan amin. Bagaimana kualitas yang tinggi? Jalin hubungan dengan Tuhan, baca terus Alkitab, tahu nggak tahu baca dan baca, bolak-balik, nanti Tuhan akan kasih tahu. Dapat wahyu, ilham. Saudara, ada yang nabi atau pendeta yang sangat disegani di India,
dia itu satu tahun itu dia itu 7 kali dia puasa 40 hari. Dia kerjaannya asal udah hilang susah dicari, HP-nya mati, WA-nya nggak dibalas, berarti dia lagi puasa 40 hari, lagi mencari wahyu, baca kitab terus, doa terus dia. Coba kita nggak perlu 40 hari, nggak perlu. Setiap Sabtu puasa aja lah, baca kitab puasa. Amin. Mungkin saudara mau Senin Kemis boleh Senin Kemis, ya. Mungkin saudara mau doa setengah malam boleh setengah malam. Saudara yang mencari Tuhan itu apa yang ditaruh di hati kita, jangan dibuat susah hidup saya. Nanti ya, yang dibuat susah. Yang penting saudara ingin menggali terus, mengupgrade terus. Itu yang pertama, mengupgrade. Yang kedua tadi, pakailah kuasa yang Tuhan beri untuk mengubah yang tidak baik menjadi baik. Nah, kayak tadi saya suruh doa tadi, ayo Eji doa untuk Natal muda, kan orang berdoa untuk kemarin. Ayo Pak Yesi doa, mau dananya kurang, mau apa, nggak usah stres, nggak usah bingung, nggak usah emosi. Adanya 1000 ya jajankan permen, udah selesai, nggak usah stres. Adanya 100.000 ya nasi bungkus. Ada 1 juta bagi bulik. Artinya itu apa yang Tuhan kasih itulah kelola. Enggak stres. Karena ada waktu Tuhan itu mengaliri dengan banjir kelimpahan. Kita terus doa terus. Setuju katakan amin. Ya dua itu. Ya kita akhiri, kita bagi berdiri, kita tutup. Hatiku